Tuh kan bener, atuh. Malah minggat ke sana kamu, atuh. Bener-bener, tuh, Bray, atuh. Ini remukan beri-beri. Malah minggat ke sana kamu. Dikira saya takut, dikira saya merah, dikira saya... Bila membicarakan tentang leak, sebagian orang sudah pasti memiliki bayangan yang buruk. Sebuah ilmu yang menyesatkan dan sudah pasti praktisinya orang jahat semua. Nah, apabila Anda juga memiliki pemikiran seperti itu, Anda wajib menonton video ini yang membahas sekilas informasi tentang ilmu leak Bali. Karena secara tidak langsung, Anda akan saya suguhkan sekilas informasi tentang ilmu leak, serta lontar pengeleakan yang tersohor kehebatan mantra-mantranya. Ilmu leak merupakan salah satu ajian kawisesan yang berkembang di Bali sejak zaman dahulu peninggalan Sekte Bhairawa. Sehingga ada beberapa orang yang menganggap ilmu leak merupakan ilmu kawisesan asli Bali. Ini dikarenakan ilmu leak hanya beredar lebih banyak di daerah Bali. Mengenai arti kata leak, belum ditemukan makna aslinya yang jelas dan pasti. Leak merupakan teknik spiritualis yang berbasis agama Hindu yang dikembangkan dan berkembang serta diwariskan secara turun-menurun oleh nenek moyang masyarakat Bali. Karena ilmu ini adalah spiritual berbasis agama, maka anggapan beberapa penulis artikel tentang leak yang menyatakan arti kata leak tersebut adalah penyihir atau orang yang mempunyai kemampuan jahat atau black magic itu salah. Memang benar, ilmu leak adalah salah satu teknik tantris Bhairawa yang condong ke pengiwa. Tetapi dalam hal ini, pengiwa spiritual agama bukanlah kiwa kiri yang artinya jahat. Pengiwa dalam hal ini diartikan bahwa penekun leak adalah Bhakta Durga Bhairawi yang menjalankan ritualnya dengan jalan Bhakti Yoga, Jnana Yoga, dan Raja Yoga. Dengan menjalankan 3 jalan yoga tersebut, penekun leak sebagian besar lebih condong untuk menikmati indahnya dunia dari sisi spiritualis. Nah, efek dari menikmati sisi spiritualis sendirian di lokasi-lokasi yang memiliki aura spiritual tinggi dan kebanyakan para penekun ilmu leak memulai ritualnya di malam hari. Maka, mereka para praktisi atau penekun ilmu leak lebih condong dimasukkan ke zona pengiwa dalam artian negatif. Ini sebenarnya dilandasi rasa iri pribadi yang kurang menyukai orang-orang yang berbuat sendiri-sendiri dan terkesan aneh karena semua dilakukan sendiri. Baiklah, ilmu leak penengan dan ilmu leak pengiwa. Banyak yang kurang paham dengan keberadaan kiwa tengan ini. Dan banyak orang yang mengerti tentang kiwa tengan ini belum mau memberikan argumentasinya tentang keberadaan ilmu leak Bali. Secara umum, orang sakti yang sering menolong sering diistilahkan dengan praktisi spiritual penengan. Sedangkan orang yang suka menyakiti digolongkan dengan praktisi pangiwa. Secara harfiah, kiwa artinya kiri dan tengan artinya kanan. Kiwa sering diidentikan lebih mendekati unsur negatif dan tengan diidentikan sebagai unsur positif. Tetapi dalam hal spiritual, kiwa tengan itu suatu hal yang sama, sebagai sebuah poin yang memiliki 2 sisi yang berbeda. Dalam hal spiritual, kiwa atau aliran kiri merupakan aliran spiritual yang menjalani hidup kespiritualannya sendirian, dengan berlandaskan bhakti yoga. Sedangkan tengan atau aliran kanan merupakan aliran spiritualis yang menjalani kehidupan spiritualnya melibatkan orang lain, dengan berlandaskan pada ajaran karma yoga. Dilihat dari hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa leak pengiwa merupakan praktisi leak yang menyukai kesendirian dalam menjalankan baktinya atau pemujaan, menikmati sensasi meditasinya sendirian. Karena itu para ahli praktisi leak ini lebih menyukai tempat-tempat yang sepi, sunyi, yang kurang diminati orang banyak. Sedangkan leak penengan merupakan praktisi leak yang lebih condong melakukan perbuatan-perbuatan dharma sebagai tanda kepatuhannya kepada ajarannya. Menikmati vibrasi dan saktinya dengan melihat secara nyata perbuatannya membantu serta meringankan beban sesamanya. Sehingga praktisi tersebut lebih suka membantu, menolong orang yang membutuhkan. Jadi,
Pangiwa dan Penengan itu sama-sama aliran spiritual yang murni sebagai perwujudan bentuk dari yoga itu sendiri. Bila praktisi spiritual berjalan sendirian, melakukan yoga-yoganya dengan berlandaskan ajaran bakti, sehingga praktisi-praktisi tersebut menikmati sendiri nikmatnya menjadi bhakta, maka dia disebut sebagai leak pengiwa. Sedangkan apabila praktisi spiritual tersebut dalam kehidupan yang melibatkan orang lain karena yoganya berlandaskan pada karma atau perbuatan, sehingga setiap hidupnya selalu berinteraksi dengan orang lain, maka dia dikatakan sebagai penganut leak penengan. Nah, oleh sebab itu, lalu muncullah sebuah pertanyaan di benak kita. Bagaimana dengan leak yang suka menyakiti? Bukankah leak seperti itu disebut leak pengiwa? Orang Bali mengenal kata ugik, yang merupakan istilah umum yang diberikan kepada orang yang melakukan kejahatan. Sedangkan kemampuan yang digunakan untuk melakukan perbuatan buruknya atau ugik dikenal dengan istilah desti. Dan ajaran yang melandasi perbuatan jahat ini disebut Dharma Ueci. Mungkin karena leak pengiwa menyukai kesendiriannya dan lebih menutup diri, itu sebabnya banyak orang-orang yang kurang bertanggung jawab mengkambing hitamkan leak pengiwa akibat dari desti yang disebarkan oleh orang ugik. Jadi sebenarnya leak pengiwa tidaklah seperti pandangan umum orang awam yang suka berbuat jahat serta suka iri hati dan suka menyakiti, melanggar norma umum agama adalah orang ugik dengan jalan desti.